Lah, saudara kita Supiah ini bisa dijadikan tolak ukur spiritual. Bisa dijadikan tolak ukur spiritual seseorang. Betapapun seseorang itu ngotot, saya hebat, saya sakti, ilmu saya setinggi langit. Tapi kalau mulutnya masih membicarakan orang lain, nol. Artinya walaupun dia mengaku sakti setinggi gunung, masih bisa disakiti hanya dengan sentilan gitu loh. Apalagi dengan senjata. Hanya dengan jari seperti ini dia masih merasakan sakit, walaupun pengakuan saktinya itu setinggi langit. Kalau masih menggunjing orang, kalau masih membicarakan orang. Jadi, nah di situ letak bahayanya Supiah. Jadi selagi kita masih menggunakan saudara kita Supiah untuk melakukan buruk, berarti kita masih punya kelemahan. Saktina kaya ngopo tetap duwe kelemahan. Kalau masih menggunakan Supiah untuk hal-hal yang tidak baik. Jadi sebenarnya mencari orang yang mumpuni itu gampang. Mencari orang mumpuni, menemukan orang yang mumpuni itu gampang banget. Tinggal ikuti saja orang yang mumpuni itu setidaknya 3 hari lah. Ikuti. Nah selama kita ikuti itu dia masih membicarakan orang lain apa enggak? Kalau dia masih membicarakan orang lain berarti bukan mumpuni, belum mumpuni, tinggalkan. Tapi selama panjenengan ikuti kok yang dibicarakan hanya Tuhan, 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 Tuhan tok, bukan makhluk lain, itulah orang mumpuni. Itulah orang mumpuni. Karena dia sudah tidak mau menggunakan Supiah untuk hal-hal yang buruk. Dan ketika seseorang berhenti tidak lagi menggunakan saudara Supiahnya untuk berbicara buruk, maka ketika itulah kehebatan atau kelebihan akan bersamanya. Jadi hebat atau tidaknya kita itu bergantung dari perilaku kita kepada saudara kita Supiah. Sebab karena itu sekali lagi saya katakan, para motivator mengatakan mulutmu adalah harimaumu. Walaupun begitu, saya juga masih terpeleset di hal ini, gitu. Masih sering terpeleset. Nah buktinya, keburukan saya masih sering dijadikan bahan pembicaraan di luar. Padahal saya belum tentu buruk. Keburukan tentang saya yang dijadikan bahan cerita di luar sana, itu belum tentu saya melakukan. Tapi saya kan terbawa. Artinya tentang Supiah ini saya masih punya kelemahan, entah dari segi mana, dan saya masih berusaha mencari apa yang belum saya indahkan terkait saudara saya Supiah ini, sehingga saya masih mengalami seperti itu. Nah ini namanya bercermin, ini namanya mawas diri.
Kalau seluruh yang terkait dengan saudara saya Supiyah sudah saya indahkan, tidak mungkin ada seseorang yang membicarakan keburukan saya, dan keburukan itu belum tentu saya lakukan. Gitu. Makanya saya pernah membuat sebuah konten video yang mengatakan, saya paling suka ketika ada orang yang membenci saya, orang menghina saya, membuli saya, menghina saya, itu saya paling suka. Karena dengan adanya orang-orang seperti itu, saya jadi semakin mawas diri. Saya semakin bercermin, semakin memperbaiki diri. Nah, buktinya saya mengetahui celah saya. Oh, berarti saya ada sesuatu yang belum saya indahkan terkait saudara saya Supiyah. Makanya saya masih mengalami itu. Tidak ada satupun manusia hidup di dunia ini yang tidak mempunyai masa lalu. Semua manusia hidup di dunia ini pasti punya masa lalu, dan tidak semua masa lalu itu baik. Karena apa? Karena realita kehidupan di dunia adalah baik buruk. Nggak baik toh, nggak buruk toh, nggak ada kalanya baik, ada kalanya buruk. Jadi setiap manusia yang memiliki masa lalu berarti pernah melakukan kebaikan, juga pernah melakukan keburukan. Pernah mengalami kebaikan, juga pernah mengalami keburukan. Dan apapun masa lalunya, entah itu baik, entah itu buruk, kita harus berterima kasih. Karena dengan adanya masa lalu, kita sampai di masa kini. Kalau tidak ada masa lalu, kita tidak akan bisa sampai di masa kini. Nah, ini terkait dengan guru atau pembimbing, termasuk di dalamnya. Kalau panjenengan tidak punya guru, tidak pernah berguru, tidak pernah ada yang membimbing, belum tentu panjenengan mudeng. Dengan apa yang saya informasikan itu belum tentu panjenengan ngerti. Bisanya panjenengan mengerti, bisanya panjenengan memahami, kemudian kesadaran panjenengan tergugah untuk ikut mengkaji dan mempraktekkan, itu dikarenakan panjenengan pernah berguru, pernah belajar kepada seseorang. Coba kalau panjenengan tidak pernah berguru, tidak pernah belajar pada seseorang, tidak mungkin paham dengan apa yang saya informasikan. Jadi jangan coba-coba menceritakan keburukan atau kekurangan guru-guru panjenengan di masa lalu. Panjenengan apapun prosesnya, bagaimanapun prosesnya, panjenengan harus berterima kasih pada guru panjenengan. Kalau ada seorang murid menceritakan gurunya tentang kekurangan dan keburukannya, itulah yang disebut pecundang. Dan tidak ada yang lebih buruk dari itu. Dan saya tidak mau menerima orang yang seperti itu. Karena apa? Karena bisa jadi suatu saat setelah dengan saya pun akan dipergunjing di sana. Seperti guru-gurunya yang lalu kan? Kira-kira ya enggak? Bisa jadi seperti itu. Nah, sebenarnya sederhana kan hal ini, tapi banyak yang pemikirannya tidak sampai ke situ, itu banyak. Dianggapnya wajar-wajar saja, walaupun ada sebuah filosofi mendem jero mikul dhuwur. Mana nek filosofi ngoten nggih?
makhluk mulia adalah orang yang bisa, kalau kaitannya orang tua ya, yang bisa mendem jero kekurangane wong tuane, mikul dhuwur kelebihan wong tuane. Kalau kaitannya dengan orang tua, kalau kaitannya dengan guru, bisa mendem jero kekurangane guru, iso mikul dhuwur kelebihane guru. Tapi ya tetap nggak sampai juga pemikirannya ke situan. Dikarenakan apa? Dikarenakan satu, ya belum mengenal Wahyu Pancakait. Seandainya sudah mengenal Wahyu Pancakait, belum menghormati sedulur papat kalimo pancernya, karena belum paham Wahyu Pancakait itu apa dan bagaimana, sehingga tidak menghormati, tidak ada kehati-hatian tentang sedulur papat kelima pancernya, terutama tentang supiyah yang kaitannya erat dengan lidah dan mulut, karena rumahnya di situ dan kerjaannya dia seperti itu. Nah, Romo sendiri, supiyah kita itu disabda oleh Romo untuk menjadi wulangre sejati. Artinya, saudara supiyah kita itu hanya bisa digunakan sebagai wulangre sejati, bukan yang lain. Kalau selain wulangre sejati, dia akan mencelakai. Lalu dia dirancang dan didesain untuk itu, untuk sebagai wulangre sejati. Nah, kalau sampai kata-kata kita, ucapan kita, bahasa kita bukan wulangre sejati, pasti akan mencelakai. Pasti akan mencelakai. Lah, sedangkan saudara mutmainah kita, aluamah kita, dan amarah kita itu disabda sebagai kitab suci sejati ada makna. Nah, ini letak perbedaannya. Kenapa supiyah kita kok tidak dijadikan satu dengan yang tiga? Kok disendirikan? Nah, karena ada keistimewaan yang lain. Ada keistimewaan yang lain. Supiyah kita mempunyai keistimewaan yang lain. Artinya dia berdikari sendiri di situ. Dia bisa melakukan sesuatu tanpa bantuan yang tiga. Tanpa bantuan mutmainah, tanpa bantuan aluamah, tanpa bantuan amarah. Dia bisa melakukan. Nah, kita bisa mengambil sampel kepada seseorang yang tunarungu atau tunanetra, atau yang sedang polip. Tahu polip? Tunarungu kupingnya budak ya. Tunanetra matanya buta, polip irungnya mampet, tapi mulut masih bisa bicara kan. Kalau tidak bisu saja masih bisa mengeluarkan suara. Itu loh kehebatan saudara kita supiyah. Dikatakan, dinyatakan bisu sekalipun, tunawicara sekalipun, dia bisa mengeluarkan suara. Dia tetap bisa mengeluarkan suara. Ini loh perbedaan supiyah dengan ketiga lainnya. Makanya ketiga saudara kita, mutmainah aluamah amarah, dirangkum jadi satu sabda kitab suci sejati. Lah supiyah, lo kok sendiri dia di sabdanya, tidak digabungkan jadi satu. Nah, sedangkan raga kita, tubuh kita disabda menjadi berbudi bawa lakson.
Lah dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa saudara kita Supia itu paling jempol. Dikarenakan apa? Dia bisa menghidupkan, bisa memantikan, bisa mencelakai, bisa membahagiakan. Hanya dengan kata-kata. Apalagi kalau dia sampai melakukan sesuatu hal loh. Ya kan? Hanya dengan suara bisa mencelakai. Hanya dengan suara. Apalagi sampai dia melakukan sesuatu hal. Itu loh saudara kita Supia. Apa enggak luar biasa? Maka berhati-hatilah. Dulu kasih uang. Jadi luar biasa. Paham nggih? Kadangan kita malam ini tentang saudara kita Supia saya cukupkan, dan besok malam saya berjanji akan mengungkap saudara kita yang lainnya tentang Amara, tentang Aluama dan Mutmainah sesuai dengan karakternya sendiri-sendiri. Dan malam ini saya sudah mengungkap karakter dari saudara kita Supia, bahwasanya dia salah satu atau satu-satunya di antara saudara empat kita yang dianggap berbeda oleh sang empunya. Tercerahkan kita semuanya, dan terima kasih. Gimana kayak mau ngelarang untung mau bergas ke tok kenang kafe nyidang apa Nyidam kan mau nanti dan kami sudah dituduh malah ketahuan. Dikira mbak ini orang kerungu apa mbak?